Assalamualaikum. Hai baking and cooking lovers, selamat datang di channel YouTube Resep Erlita. Di video kali ini aku akan membuat nastar keju yang ngeprul, lumer, dan lembut banget. Buat teman-teman yang penasaran apa aja sih bahan-bahannya dan bagaimana juga sih cara buatnya, ikutin terus videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Bantu channel aku agar semakin berkembang. Terima kasih. Bismillah. Pertama-tama ini akan kita siapkan dulu untuk bahan keringnya. Di sini sudah aku siapkan baskom dan ayakan. Selanjutnya akan aku masukkan 150 gram terigu protein rendah. Di sini saya menggunakan kunci biru. Lalu bisa kita ayak. Akan aku tambahkan 150 gram terigu protein sedang. Saya menggunakan segitiga biru. 2 saset susu bubuk. Saya menggunakan Denko. Dan yang terakhir akan aku masukkan 50 gram tepung maizena. Kemudian lanjut kita ayak semua bahan keringnya. Kemudian bisa kita aduk-aduk menggunakan sendok sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur, bahan keringnya akan saya sisihkan dulu. Oke, selanjutnya ini sudah aku siapkan baskom. Kemudian aku masukkan 150 gram butter atau mentega tawar, 100 gram margarin, 50 gram gula halus. Selanjutnya ini akan aku mixer dengan kecepatan paling rendah selama 1 menit. Sampai nanti teksturnya itu creamy ya teman-teman, jangan terlalu lama, cukup 1 menit saja. Nah seperti ini cukup, ini adonannya sudah creamy ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita matikan mixernya. Lalu akan aku tambahkan 2 butir kuning telur. Lanjut kita mixer sampai tercampur rata sebentar aja. Nah, jika sudah tercampur rata, ini selanjutnya akan aku aduk menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Nah, yang terakhir akan aku masukkan 50 gram keju cheddar yang sudah saya parut. Dan bisa kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, selanjutnya akan aku masukkan bahan kering. Di sini bahan keringnya saya masukkan 3 kali ya, teman-teman. Nah, jika bahan kering sudah masuk semua, ini akan aku aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata dan bisa dipulung. Nah, konsistensi tepungnya seperti ini ya teman-teman. Adonan yang bagus itu adalah saat kita pulung dan kita bulat-bulatkan seperti ini, adonannya tidak menempel di tangan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini adonannya akan saya timbang, masing-masing beratnya 9 gram. Oke, selanjutnya di sini sudah aku siapkan loyang yang sudah saya oles tipis menggunakan margarin, dan ini adonan yang sudah saya timbang ya, masing-masing beratnya 9 gram. Dan ini juga sudah saya siapkan untuk isiannya. Untuk isiannya saya menggunakan secukupnya selai nanas. Untuk isian selai nanas ini beratnya masing-masing 4 gram. Nanti resep selai nanas linknya akan saya masukkan ke dalam description box. Kemudian kita ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan seperti ini dan kita masukkan isiannya. Kemudian kita rapatkan dan kita bentuk bulat. Ingat, bentuknya harus benar-benar bulat ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan cara seperti ini terus sampai semuanya selesai. Nah, ini dia sudah aku siapkan juga oven. Ovennya sebelumnya sudah saya panaskan dulu selama 15 menit di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah. Kemudian ini ya hasilnya setelah kita bulat-bulatkan, bentuknya itu benar-benar bulat dan licin. Selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam oven.
Dan ini akan saya panggang di suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama 50 menit, atau untuk tingkat kematangan disesuaikan dengan oven masing-masing karena tiap oven itu panasnya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, jika sudah setengah matang, jangan lupa kita bolak-balik si loyangnya ya teman-teman. Loyang yang atas kita taruh di bawah dan loyang bawah kita taruh di atas. Pokoknya kita putar-putar supaya matangnya merata dan matang sempurna. Kemudian bisa kita oven lagi sampai matang. Nah, sepertinya nastar kita sudah matang. Selanjutnya bisa kita angkat. Nah, tandanya sudah matang itu bawahnya sudah seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini nastarnya akan saya diamkan dulu di suhu ruang sampai benar-benar dingin. Nah, setelah nastar sudah benar-benar dingin, selanjutnya ini aku siapkan bahan olesan. Bahan olesannya terdiri dari 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok teh kental manis. Semua bahannya kita aduk-aduk, kita kocok menggunakan sendok sampai tercampur rata. Dan siap untuk kita jadikan bahan untuk olesan si nastarnya. Nah, untuk mengolesi nastar sendiri tidak usah sampai bawah ya teman-teman, cukup sampai tengah-tengah si nastar aja. Nah, karena bahan olesannya ini cepat mengering ya teman-teman, langsung aja saat kita oles seperti ini kita kasih topping. Toppingnya ini saya menggunakan keju cheddar yang sudah saya parut. Lakukan cara seperti ini terus sampai semuanya selesai. Lalu adonannya akan saya panggang kembali. Nah, ini ovennya sebelumnya sudah saya panaskan dulu selama 10 menit. Lalu ini kita masukkan adonannya di rak paling atas. Kita panggang di suhu 150 derajat Celcius api atas selama 15 menit atau sampai kejunya matang. Nah, setelah 15 menit kita oven, tuh lihat teman-teman, kejunya sudah matang. Dan bisa kita angkat, kemudian lanjut kita oven untuk adonan nastar yang kedua. Alhamdulillah nastar keju kita sudah jadi ya teman-teman. Nah, hasilnya tuh banyak banget. Ini menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram. Nah, nastarnya itu kelihatan cantik ya, dan matangnya juga merata, bawahnya juga tidak gosong. Yuk mari kita lihat bagaimana teksturnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri saat kita remuk seperti ini kelihatan ngeprul banget ya teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib cobain bikin nastar keju ini untuk isian toples saat lebaran nanti. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sedap, dan salam matahari. Masak tanpa harus ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.